semua, kembali lagi di Cynthia Wahyu Channel. Kita akan belajar online lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur. Tahukah kalian bahwa binomial nomenklatur ini diciptakan oleh bapak ilmiah, yaitu Carolus Linnaeus. Kalian kenal tidak dengan bapak Carolus ini? Nah, ini dia gambar bapak tersebut ya. Jadi tujuan dari binomial nomenklatur ini adalah untuk mengetahui bagaimana klasifikasi makhluk hidup. Nah, apa itu yang dimaksud dengan klasifikasi? Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang mudah diamati pada suatu makhluk hidup. Nah, artinya setelah kita mengklasifikasikan berarti kita akan memperoleh manfaat. Nah, di sini Miss akan memberikan 4 manfaat dengan adanya pengklasifikasian. Yang pertama adalah memudahkan proses pengkajian makhluk hidup. Kedua, memudahkan identifikasi beragam makhluk hidup. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, membantu proses pencarian asal-usul suatu makhluk hidup. Nah, adik-adik semua boleh mencatat penjelasan Miss di notebook kalian ya. Nah, sekarang kita akan membuat sistem klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan dalam satu kategori tertentu secara bertingkat, dimulai dari kelompok terbesar sampai ke kelompok terkecil. Nah, itulah yang disebut dengan takson. Nah, di sini Miss akan cantumkan bagaimana tingkatan takson pada hewan maupun tumbuhan. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalian harus perhatikan dengan teliti bahwa ada sedikit perbedaan tingkatan takson dari hewan dan juga tumbuhan, agar nanti saat kalian menuliskan pengklasifikasiannya tidak salah, oke? Nah, ayo kita sama-sama perhatikan. Pada tumbuhan dan hewan, kerajaannya masih menggunakan kingdom atau dunia tumbuhan, kingdom atau dunia hewan. Jadi di posisi pertama masih sama menggunakan kata kingdom atau kerajaan ya. Nah, disinilah letak perbedaan mereka, yaitu pada tumbuhan dia tingkatan kedua setelah kingdom menggunakan kata divisio atau divisi. Sedangkan pada hewan setelah kata kingdom atau tingkatan kingdom mereka menggunakan kata phylum. Oke. Nah, untuk tingkatan berikutnya setelah divisio atau phylum itu dilanjut dengan kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, kalau kelas itu untuk hewan itu biasanya kelas Mamalia atau Aves seperti itu ya. Untuk ordo berarti dia itu bangsanya. Nah, untuk familia itu suku, untuk genus itu marganya, dan spesies itu jenisnya. Nah, untuk kelanjutannya nanti saat menggunakan atau ingin menuliskan penamaan ilmiah atau binomial nomenklatur, maka akan terlihat dari pengklasifikasian ini bahwa yang digunakan itu bagian genus dan spesiesnya. Jadi hanya menggunakan marga dan jenisnya saja. Itulah untuk penulisan ilmiah atau binomial nomenklatur. Nanti misalkan memberikan contohnya, oke? Oke, berarti sekarang adik-adik sudah tahu ya bahwa secara umum tingkatan takson itu ada 7 tingkatan. Dimulai yang terbesarnya yaitu kingdom sampai ke bawah atau ke bagian terkecil yaitu species. Nah, di sini Miss akan memberikan salah satu klasifikasi dari hewan dan tumbuhan, yaitu dimulai dari dia kerajaan apa sampai spesiesnya apa. Oke, jadi silakan diperhatikan dan boleh kalian tulis di notebooknya ya. Nah, contoh hewannya adalah harimau, di mana dia adalah kerajaan Animalia. Phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, familia Felidae, genus Panthera, dan spesies Panthera tigris. Nah, coba kalian fokus ke bagian spesies. Di sana ada Panthera tigris. Itulah penamaan ilmiahnya. Diambil dari si genus Panthera dan spesiesnya itu adalah tigris. Oke, paham sampai di sini ya?
Oke, bagaimana Miss dengan klasifikasi ilmiah salah satu tumbuhan? Nah, coba diperhatikan. Di sini kita menggunakan kembang sepatu. Nah, di mana kingdomnya itu plantae atau tumbuhan. Nah, di sini dia ditambahkan superdivisinya, oke, yaitu spermatopita. Di mana divisinya itu magnoliopita. Jika diminta lagi subdivisinya juga bisa kita berikan, yaitu Angiospermae, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, family Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosasinensis. Nah, mungkin kalian lihat di sana spesiesnya Miss, kenapa ada 3 kata? Padahal dalam penulisan binomial nomenklatur hanya menggunakan 2 kata. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana menuliskan nama spesies dengan 3 kata. Oke, nah sekarang kita akan masuk bagaimana penulisan atau penamaan ilmiah dengan menggunakan binomial nomenklatur yang diciptakan oleh Bapak Carolus Linnaeus tadi. Nah, arti dari binomial nomenklatur ini sebenarnya adalah pemberian nama ilmiah dengan 2 kata. Nah, bagaimana syarat atau tata cara atau penulisannya? Yaitu yang pertama adalah menggunakan bahasa Latin. Aturan yang kedua yaitu kata pertama menggunakan genus atau marganya, di mana huruf awal dari genusnya harus menggunakan huruf kapital. Aturan yang ketiga, kata keduanya itu diambil dari spesies atau jenisnya, dan penulisan spesies ini harus menggunakan huruf kecil. Aturan yang ketiga, ditulis dengan cetak miring atau ditulis biasa namun harus digarisbawahi. Nah, aturan yang keempat, jika kamu menemukan salah satu spesies yang dituliskan nama penemunya, maka nama penemu tersebut hanya menggunakan inisial, ya, tidak nama seluruhnya, dan itu dicantumkan di bagian belakang spesies. Oke, agar kalian lebih paham, kita akan langsung ke contohnya ya. Nah, kita ke contoh yang pertama yaitu kucing. Kucing nama latinnya adalah Felis catus. Nah, di sini terdiri 2 kata, Felis dan catus. Felis itu diambil dari nama genusnya, sedangkan catus itu adalah spesies dari kucingnya. Nah, di sini Miss menggunakan tulisan bercetak miring. Artinya kalau kamu sudah membuat tulisannya bercetak miring, tidak perlu digarisbawahi lagi. Dan satu lagi, di sini huruf awal dari genusnya yaitu Felis, huruf awalnya adalah kapital, sedangkan spesiesnya semuanya huruf kecil. Oke, dan yang paling perlu diperhatikan bahwa antara genus dan spesies itu harus dipisah, ada spasinya. Oke, paham sampai di sini ya. Nah, di sini misalkan menambahkan satu contoh lagi yang menggunakan penulisan nama ilmiah dengan tidak dicetak miring, artinya hanya penulisan dengan tulisan biasa, tulisan tegak. Nah, di sini ada gandum biasa dengan nama ilmiah Triticum aestivum. Triticumnya itu adalah dari genusnya, sedangkan spesiesnya adalah aestivumnya. Dan sudah kalian perhatikan kan bahwa di sini tidak dicetak miring, artinya kita menggunakan aturan yang lain yaitu digarisbawahi. Dan ingat, untuk menggarisbawahinya juga tidak boleh bersambung. Jadi digarisbawahi Triticum, lalu digarisbawahi lagi si spesiesnya yaitu Aestivum, seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi jika sudah seperti ini berarti penulisan nama ilmiah yang kamu tulis sudah benar. Boleh menggunakan cara yang pertama yaitu pada kucing tadi, boleh juga menggunakan cara yang kedua pada gandum biasa. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan binomial nomenklatur. Jika kalian punya pertanyaan, boleh cantumkan di kolom komentar ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, jadi untuk tetap mendukung channel Miss, silakan tekan tombol like setelah menonton video, boleh di komen, boleh di share juga ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Sampai jumpa, bye bye.